Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fikram Tani dengan NIM 3333240448. Saya dari kelompok 27 dari tutorial penelitian operasional 2 C3. Baik, di video kali ini saya akan mengerjakan tugas pengembangan dari tutorial penelitian operasional 2. Baik, langsung saja kita ke slide case-nya. Nah, di sini terdapat dua persoalan yang ada di segitiga. Gimana untuk menyelesaikan kedua persoalan ini, kita membutuhkan dua software, yaitu software Art Pumpkin dan juga Artstudio. Baik, langsung saja kita kerjain yang nomor satu terlebih dahulu. Gimana suatu perusahaan logistik mengoperasikan distribusi barang melalui beberapa jalur yang saling terhubung. Gimana kita disuruh menentukan rute terpendek yang dapat dilalui dari titik awal A ke titik tujuan B. Karena jaraknya ini dalam satuan kilometer. Nah, teman-teman di sini langsung aja kita akan mengerjakannya menggunakan software pengujian terlebih dahulu. Nah, teman-teman setelah sudah membuka pengujian kan tampilannya seperti ini. Lalu teman-teman klik yang di bagian network ini. Nah, karena tadi kita disuruh mencari route terpendek, jadi kita pilih yang di shortest route. Kita ganti dulu. Nah, untuk cabangnya itu ada 12 cabang atau jalurnya itu ada 12. Nah, untuk network disk yang kita gunakan itu directed karena dia itu satu arah dari dari tiap-tiap daerah. Nah, makanya kita menggunakan directed. Lalu kalau saya klik OK aja. Nah, di sini ada start node, end node, dan juga jaraknya. Mana untuk start node sendiri itu mulai dari A ke B itu dari 1 ke 2, jaraknya itu adalah 3. Lalu range 2 ini dari daerah A ke daerah C itu jarak 4. Nah, kalau udah kemudian eh, range 3 ini dari daerah B ke daerah C itu jaraknya 3. Lalu daerah B ke daerah D itu jaraknya 7. Kemudian dari daerah B ke daerah F seperti yang jaraknya sendiri adalah 17. Lalu untuk daerah C ini menjadi ke daerah D itu jaraknya 9. Lalu daerah C, ah, daerah C ke daerah D itu jaraknya 12. Lalu untuk garis papan itu dari daerah D ke daerah E itu jaraknya 7. Lalu garis bulan dari daerah D ke daerah S itu jaraknya 9. Lalu untuk daerah E itu dia ngirim ke daerah F dan G. Jaraknya ke F itu 5. Lalu ke G itu 4. Lalu garis 12 itu dari daerah F ke daerah G itu jaraknya 2. Nah, kalau udah teman-teman langsung aja klik solve atau solution yang ada di sini. Nah, didapat nih untuk uh, hasil rute terpendek dari persoalan nomor satu itu sebesar 20 kilometer. Nah, kalau ini langsung aja ke soal nomor 2. Nah, di sini saya akan baca terlebih dahulu yang pertama.
Perusahaan manufaktur phone holder akan mengirim produknya ke 7 kota berbeda melalui jaringan jalan yang tersedia, yang mana jarak antar kota ditunjukkan dalam kilometer. Nah, kita disuruh menentukan rute distribusi terbaik dari kota A ke setiap kota lainnya dengan memperhatikan keterbatasan jaringan jalan yang tersedia. Nah, untuk soal yang nomor 2 ini kita akan menggunakan metode minimum spanning tree. Kenapa? Karena dia hmm, mengirim kan karena dia mengirim dari kota satu ke semua kota. Jadi kita akan menggunakan minimum spanning tree. Untuk number of branch-nya, teman-teman di sini 12 juga. Ada 12 cabang atau 12 jalur. Lalu klik OK aja. Nah, di sini ada start node, end node, dan juga jaraknya atau pengeluarannya. Langsung saja di sini kita tulis yang untuk dari brand satu itu A, dari daerah A ke daerah B itu jaraknya 6, lalu dari daerah C jaraknya 7, lalu daerah A ke daerah C ya, di jaraknya 19. Kemudian yang tersebut dari daerah B ke B ke daerah C itu jaraknya 2, lalu B ke daerah B itu jaraknya 9, lalu daerah, nah kalau udah dari kemudian dari daerah C ke daerah D itu jaraknya 4, lalu daerah C ke daerah E itu jaraknya 12, lalu daerah C ke hmm, daerah B dia ke 7 itu jaraknya 3, lalu daerah B ke daerah C itu jaraknya 4, lalu dan 10 itu daerah E, daerah E ngirim ke daerah F dan G. Nah, ini untuk ke F itu kan 6, ini kita jarak itu 3, yaitu daerah E ke daerah G itu jaraknya 7, yang terakhir daerah F ke G itu jaraknya 4. Kalau udah teman-teman langsung aja klik solve. Nah, didapat nih untuk um, rute distribusi terbaik dari kota A ke setiap kota lainnya itu sebesar 22 km. Nah, baik langsung aja kita ke software selanjutnya itu Car Studio. Nah, oh ya di sini sebelumnya saya sudah menulis sintaksnya. Gimana, gimana teman-teman ini bisa ngikutin aja sintaksnya dari awal. Nah, pertama kita pastinya akan menginstal dan mengaktifkan package terlebih dahulu. Lalu selanjutnya di sini kita akan mendapatkan simple dan CC dengan bobot. Nah, kita masukin juga nih data yang ada di nomor satu. Seperti dari daerah A ke daerah B itu jaraknya itu sebesar 3. Lalu daerah A ke daerah C itu 4, daerah B ke daerah C
itu 3 sampai seterusnya. Lalu selanjutnya teman-teman di sini buat juga graf berarah dengan robot. Yaitu kan tadi kan kita ini ya, menggunakan yang directed karena karena apa namanya itu cuma satu arah doang. Jadi di sini directednya itu benar atau true. Lalu selanjutnya teman-teman di sini juga buat plot grafiknya. Lalu kemudian teman-teman di sini menghitung dan juga menampilkan jalur terpendek dari daerah A ke daerah B. Nah, ini di sini sintaks untuk eh, menampilkan jalur terpendek atau menghitungnya. Nah, selanjutnya teman-teman di sini menghitung dan menampilkan uh, hal dari jalur terpendek tersebut. Nah, kalau semua sintaks sudah kita tulis, lalu kita running aja. Dan langsung saja Ctrl Enter. Nah, sebentar di sini masih loading. Hmm. Yang sudah ada muncul yang dimana hasil yang kita dapat di software Studio ini sesuai dengan hasil yang udah kita dapetin di software HomeKit sebelumnya, yang dimana untuk yang soal nomor satu itu kan kita menggunakan rute jalur terpendek atau jarak terpendek yaitu sebesar 20 kilometer, dimana hasil ini sesuaikan dengan hasil yang software HomeKit. Lalu kita eh, lanjut ke nomor yang dua. Nah, teman-teman, itu di nomor dua ini, teman-teman juga sama nih definisiin simpul dan sisi jarak antar kota. Nah, teman-teman tulis eh, data yang ada di persoalan yang tadi ada di nomor dua, yang mana seperti dari daerah A ke daerah B. Itu jaraknya berapa, sampai seterusnya. Setelah semua diisi, teman-teman langsung buat graf berarah. Nah, karena tadi kita menggunakan untuk yang nomor dua itu nggak ada panahnya, itu kita kan menggunakan undirected. Jadi pada directed ini false atau salah. Dan lalu untuk kemudian kita buat plot graph untuk visualisasi awal. Kemudian kita juga menghitung minimum spanning tree-nya. Lalu kemudian kita juga membuat plot minimum spanning tree untuk visualisasi. Nah, untuk seperti ini. Lalu kita juga menampilkan sisi yang membentuk minimum spanning tree. Lalu kita hitung totalnya. Nah, selanjutnya kita running soal yang nomor 2 ini. Nah, untuk yang soal nomor 2 ini juga sesuai yang kita dapetin yang ada di software POMKM tadi, yang dimana jarak rute distribusi terbaik itu adalah 22 kilometer. Baik, mungkin cukup sekian video tutorial tugas mingguan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.